Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anak soleh sareng soleha kumaha kabarna? Sehat sadayana? Mugi-mugi anak soleh sareng soleha sadayana sehat ya. Sareng ayah, bunda, adik, kakak semuanya kita diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi sama Bu Fitri di pembelajaran bahasa Sunda kelas 1. Nah, anak soleh-soleha sudah siap untuk belajar bahasa Sunda engineer? Apabila sudah siap, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yuk. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak soleh-soleha, kita langsung ke materi. Namun lupa sebelum ke materi, kita harus siapkan dulu apa? Ya, buku tulis sama patlot sareng penghapus. Yuk kita mulai ke materi. Nah, anak soleh-soleha, yuk kita ke materi, yaitu tentang aksaranya sareng eng. Nah, seperti apa sih Bu Guru? Nih, anak soleh-soleha bisa lihat ke papan tulis aksaranya jeung eng, NY dan NG. Nah, kita lihat yuk kata-kata apa aja sih yang dimimitian atau diawali oleh aksara NY. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini kecap. Kalau kecap itu kata ya, anak soleh-soleha. Kalau aksara itu huruf. Jadi kata yang diawali aksara N dan Y. Nah, kita lihat ada kata nyerap. Nah, huruf depannya apa? N dan Y. Berarti ya betul. Nyerap itu apa sih? Apa sih anak soleh-soleha bertanya? Nyerap itu artinya menulis. Nah, sekarang kita kecap yang kedua atau kata yang kedua ada nyatet. Coba kita lihat juga. Nah, ini juga sama N dan Y. Nyatet itu artinya apa Bu Guru? Artinya sama menulis. Kok nyerap menulis, nyatet menulis. Ini artinya sama tapi penggunaan untuk orangnya berbeda. Kalau nyerah digunakan untuk orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormat seperti guru, orang tua, kakak. Kita bilang ke mereka harusnya bilang nyerah. Tapi kalau nyatet itu buat ke sesama, buat ke teman, ke adik. Nah, itu bisa kita menggunakan kata nyatet. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang kecap ketiga. Kata yang ketiga adalah nyepeng. Nah, demikian Bu, N dan Y. Betul. Dan arti nyepeng itu artinya memegang. Lanjut lagi yang kecap keempat, nyekel. Sama juga nyekel dimimikan Bu aksara N dan Y. Dan artinya juga sama memegang. Seperti yang tadi, artinya sama tapi penggunaannya berbeda. Kalau nyepeng kita gunakan untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang lebih kita hormati. Dan kalau untuk nyekel itu digunakan untuk teman, untuk sesama, untuk adik itu bisa pakai kata nyekel. Nah, ini adalah kecap-kecap yang dimimitian ku aksara N dan Y. Nah, ini anak soleh-soleha. Nanti anak soleh-soleha bisa ditulis dan nanti bisa dihafalkan. Jadi tahu apa aja sih kecap-kecap yang diawali dengan huruf N dan Y. Dan anak soleh-soleha pun harus tahu artinya apa agar anak soleh-soleha paham. Nah, kita lanjut yuk ke aksara N dan G. Kecap nu dimimitian aksara N dan G. Nah, ada aksara kecapnya ada apa aja sih? Nah, kecapnya ada pertama ngibing. Nah, ngibing coba aksaranya dimimitian Bu N dan G. Betul. Dan ngibing itu artinya menari. Nah, ngibing itu artinya menari ya anak soleh-soleha. Kita lanjut ke kecap yang kedua. Ini ada ngawi. Aksara dimimitian Bu N dan G. Nah,
Nah, ngacung sama juga dimimitian tuh aksara N dan G. Artinya mengacung. Anak soleh-soleha, ini adalah 4 kecap yang dimimitian ku aksara N dan G. Ada ngibing, ngami, ngegambar, ngacung. Dan ini arti-artinya. Anak soleh-soleha nanti bisa ditulis ya beserta artinya. Jadi anak soleh-soleha paham kecap apa saja yang diawali atau dimimitian ku aksara N dan G, dan artinya juga harus paham. Jangan asal oh iya ngibing. Nah, ngibing itu apa ya? Jadi harus tahu ngibing itu artinya menari. Jadi kalau kita paham artinya, nanti anak soleh-soleha akan lebih memudahkan anak soleh-soleha nanti ke depannya ya dalam berbahasa Sunda. Nah, ini adalah materi NJIE tentang aksara NY jeung NG. Nah, ini kecap-kecapnya ada di sini 4, begitu dikasih contoh di sini 4 beserta artinya. Nanti anak soleh-soleha tugasnya nanti Bu Fitri sertakan ya di foto. Oke. Tugasnya nyaeta 1. Nulis materi dina buku tulis. Nah, materi yang tadi ditulis di buku tulis ya anak soleh-soleha. Sesudah ditulis nanti anak soleh-soleha dibacakan voice note. Nanti dikirim ke Bu Fitri ya. Kenapa sih selalu terus membaca? Biar anak soleh-soleha tambah rajin, tambah lancar dalam membaca bahasa Sunda. Oke anak soleh-soleha, semangat! Nah, ini materinya Bu Fitri sertakan ya. Nanti anak soleh-soleh ini yang ditulis dan ini yang dibaca. Oke anak soleh-soleha, nanti Bu Fitri dikirim via foto deh biar anak soleh-soleha lebih jelas ya. Oke? Anak soleh-soleha, alhamdulillah selesai sudah materi NJIE. Bu Fitri menyampaikan kepada anak soleh-soleha apabila ada yang kurang mengerti tentang pembelajaran bahasa Sunda, anak soleh-soleha boleh bertanya ke Bu Fitri ya. Nanti dijawab ke Bu Fitri di WA. Nanti Bu Fitri jelaskan kembali. Mungkin hanya ini aja materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya anak soleh-soleha. Oh iya, Bu Fitri juga seperti biasa selalu mengingatkan kepada anak soleh-soleha untuk selalu rajin sholat 5 waktunya ya. Jangan lupa berdoa, terus jangan lupa rajin olahraga, jaga kesehatan, banyak makan yang bergizi, dan anak soleh-soleha tidak lupa apabila keluar rumah jangan lupa menggunakan ya masker. Dan apabila anak soleh-soleha di rumah itu nurut sama ayah sama bunda ya, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mungkin itu saja dari Bu Guru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing